Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, ketidaksabaran. Ayat intinya saya ambil Keluaran 2 ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara yang diberkati Tuhan, tahukah saudara ketika kita tidak sabar dan tergesa-gesa, hal itu sama sekali tidak mempercepat kita. Sebaliknya, percayalah, ketidaksabaran justru memperlambat kita. Apakah ini hanya perasaan kita? Sebab orang yang sedang terburu-buru dan tidak sabaran akan cenderung merasa waktu berjalan sedemikian lambat. Ternyata tidak. Itu bukan cuma perasaan kita, tapi faktanya memang demikian adanya. Sebuah penelitian membuktikan hal tersebut. Penelitian ini melibatkan 400 pengendara dalam sebuah pusat perbelanjaan untuk menghitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan pengendara untuk mengeluarkan mobil dari tempat parkir jika ada mobil lain yang menunggu di belakangnya, dan jika tidak ada mobil lain yang menunggu. Dibutuhkan rata-rata 32,2 detik untuk memundurkan mobil. Pengendara justru membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 39 detik jika ada mobil yang menunggu dengan buru-buru sehingga membunyikan klakson. Ketidaksabaran tidak mempercepat, tapi malah memperlambat. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Jika kita tidak sabar dalam mengerjakan sesuatu, seringkali hasilnya tidak maksimal, dan kita harus mengulangnya lagi, sehingga waktu yang dibutuhkan justru menjadi lebih lama. Tidak sabar dalam menunggu waktu Tuhan bisa berakibat seperti itu juga. Musa tidak sabar untuk segera menjadi pahlawan bangsa Israel. Musa membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir yang sedang memukul orang Ibrani. Sayangnya, itu bukan waktu Tuhan. Musa tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Musa tergesa-gesa. Akibatnya, Musa malah lari dari Midian untuk menyelamatkan diri. Berapa lama Musa di padang Midian? 40 tahun. Belajarlah sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Percayalah, kesabaran selalu mendapatkan ganjaran yang baik. Ketidaksabaran tidak pernah mempercepat, justru memperlambat. Saudara yang diberkati Tuhan, ketidaksabaran manusia akan membawa kepada tindakan yang dapat menimbulkan dosa. Sebenarnya ketidaksabaran itu adalah sudah merupakan sifat berdosa. Salah satu buah roh yang disebut dalam Alkitab adalah sabar. Aku dalam kesempatan lain, sewaktu Musa sedang berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, orang-orang Israel menjadi tidak sabar dan menduga bahwa Musa mungkin telah mati, sebab ia tidak turun dari Gunung Sinai. Ketidaksabaran mereka dalam menantikan Musa yang sedang berhadapan dengan Tuhan memunculkan ide keduniawian yang sesat. Mereka meminta Harun
untuk membuat patung tuangan berupa anak lembu emas yang akan mereka jadikan sebagai Tuhan yang akan disembah oleh mereka. Mereka berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Keluaran 32 ayat 1b. Kisah ketidaksabaran seperti orang-orang Israel ini secara esensi seringkali sama dihadapi oleh kita sekarang ini. Ada saat dalam hidup di mana kita diuji dalam hal kesabaran oleh Tuhan. Ada kalanya saat-saat penantian tersebut membuat sebagian orang untuk memilih jalan alternatif lain untuk memuaskan harapan dan keinginannya. Ada orang-orang yang berbalik dari Tuhan dan mencari Allah lain. Ada pula yang melepaskan pengharapannya kepada Tuhan dan berharap kepada yang lain. Ada orang yang mencari jalan pintas karena tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Ada sebagian orang yang menjadi tidak peduli lagi dengan soal-soal iman, malah menertawakannya ketika ia tidak sabar dalam ujian atau penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika dalam penantian kita senantiasa sabar? Sabar bukan hanya sekedar kesediaan untuk menunggu, melainkan juga kerelaan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Sabarlah dan bersukacitalah. Ada pengharapan yang pasti dan ada rencana yang indah di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu sabar di setiap kesulitan dan mungkin jawaban dari doa-doa kita yang belum terkabul. Percayalah kepada waktu Tuhan yang terbaik. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan berbagi di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menyadari bahwa ketidaksabaran tidak mempercepat pekerjaan kita, ataupun ketidaksabaran dapat mengakibatkan dosa. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersabar dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin ada doa-doa kami yang belum terjawab. Mungkin ada permohonan-permohonan kami yang belum terjawab. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.